Dan keris ini juga sama namanya seperti keris salah satu tokoh Pandawa 5, yaitu Arjuna. Dikisahkan di pewayangan itu Arjuna juga memiliki suatu pusaka yang bernama Pulanggeni. Di sini pun terkoneksi dengan Eyang Maung Bodas, dan pesannya, jagalah semua orang yang ada di sisimu. Jangan pernah sia-siakan keluargamu dan untuk senang dengan orang lain. Sampurasun, abdi teh arep nyerioskeun keris Pulanggeni. Keris ini tuh keris kesayangan dari Raden Suryarasa. Raden Suryarasa itu masih salah satu panglima dari kerajaan Pajajaran. Keris ini tuh berpamor wengkon, pamor yang memiliki kekuatan untuk melindungi si pemilik ini secara keseluruhan, bukan cuma pemiliknya, tapi semua orang yang terkoneksi dengan Raden Suryarasa ini. Dan keris ini pun dikoneksikan dengan guru gaib beliau yang bernama Batara Kuncup Putih. Di sini pun terkoneksi dengan Eyang Maung Bodas di sini. Jadi keris ini adalah keris ageman beliau. Keris yang dibikin bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi orang yang dicintai beliau. Walaupun saat itu keadaan perang sangat membuat beliau sangat sedih. Di lain sisi itu masih sedarah, dan di lain sisi juga sedarah. Beliau berada di tengah-tengah biar tidak ada yang namanya itu pertumpahan darah. Jadi kalau permasalahan bisa diselesaikan dengan nyaman, dengan sama-sama legowo, tidak akan ada yang namanya itu pertengkaran atau peperangan. Karena di sini memiliki ideologi sendiri, di sini juga memiliki ideologi sendiri. Beliau berada di tengah-tengah, tidak bisa apa-apa, karena beliau salah satu punggawa dari sisi ini, gitu, sedulur lembuswana. Jadi keris ini tuh keris yang dibikin untuk perdamaian, dan keris ini juga sama namanya seperti keris salah satu tokoh Pandawa 5, yaitu Arjuna. Dikisahkan di pewayangan itu Arjuna juga memiliki suatu pusaka yang bernama Pulanggeni. Keris ini tuh keris yang mempunyai kekuatan. Tapi saat saya tadi berkoneksi dengan beliau itu, beliau menceritakan kisah yang sangat memilukan. Karena tidak bisa mencegah suatu peperangan itu. Disitulah ada makna bahwa kalau kita sama-sama egois, pasti akan ada terus yang namanya itu
sesuatu gesekan. Jadi kalau kita sedikit mengalah untuk menahan gesekan itu, insya Allah semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik ya sedulur Lembusuana Nusantara. Karena tadi beliau itu menangis, menitikkan air mata sambil bercerita bahwa keris ini adalah keris ageman beliau atau keris kewibawaannya beliau saat beliau menghadapi musuh, saat menghadapi yang lain-lain. Tapi kali ini saat dia harus memimpin sebuah peperangan yang dihadapi adalah masih ada darah dirinya sendiri. Dia rela harus kalah dan rela, memang mungkin sudah takdirnya harus seperti ini. Dan pesannya, jagalah semua orang yang ada di sisimu. Jangan pernah sia-siakan keluargamu dan untuk senang dengan orang lain. Itu pesan beliau buat saya dan buat semua yang mendengarkan konten ini. Jadi lebih baik mengalah untuk menyelamatkan orang baik daripada kita egois dan menghancurkan dan menyakiti banyak orang. Begitu saja. Sampurasun. Rampes.